Nah, sekarang kita lanjut ke skill 5. Nah, skill 4 dengan skill 5 ini sama. Dua-duanya menyulitkan kita dalam mencari verb. Jadi, skill 1 itu basicnya, dasarnya. Satu kalimat harus punya subjek dan verb. Jadi, ketika kita melihat kalimat, kita harus langsung mencari yang mana nih subjeknya, yang mana nih verbnya. Ternyata, mencari subjek, satu, pasti akan diganggu oleh object of preposition dan appositive. Jadi kalian harus paham yang mana object of preposition dan appositive. Ya. Jadi dua hal ini jangan dianggap sebagai subjek. Kemudian verb, ketika kita melihat kalimat setelah dapat subjek, kita harus mencari verb. Nah, ketika kita mencari verb, pertama kita akan disulitkan oleh present participle. Present participle ada yang berfungsi sebagai verb dan sebagai adjective. Nah, di skill 5 itu ada namanya past participle. Kalau present participle itu verb ing, past participle adalah verb 3. Nah, kita akan bahas sekarang ya. Jadi, past participle itu apa? Past participle adalah bentuk verb 3 tanpa didahului oleh to be. Atau bentuk perfect tense, has, have, atau had. Jadi, konsepnya hampir sama dengan present participle. Present participle kan dikatakan verb ketika verb ing-nya ada to be di belakangnya. Tapi kalau verb ing-nya tidak ada to be di belakangnya, dia dikatakan sebagai present participle yang berfungsi sebagai adjective. Sama juga past participle, hanya bukan verb ing, tetapi verb 3. Nah, di sini sama past participle menjadi kata kerja sebenarnya bila didahului oleh to be atau bentuk perfect tense has, have, had. Jadi kalau kita fokus ke past participle, verb 3 di belakangnya ini harus ada to be atau has, have, atau had. Has, have, had di sini adalah auxiliary verb atau kata kerja bantu. Maka ini disebut dengan past participle yang berfungsi sebagai verb atau kata kerja. Tetapi kalau di belakang kata kerja ketiga ini tidak ada to be atau tidak ada has, have, had, maka past participle di sini berfungsi sebagai adjective ya. Nah, verb 3 ini kalian perlu hati-hati. Kenapa? Ada yang namanya regular verbs. Untuk regular verbs, kita tahu verb 2 dengan verb 3-nya sama-sama diakhiri oleh ed. Misalnya decided, planted, dan sebagainya. Tapi untuk irregular verbs, kalian harus hati-hati. Kenapa? Karena verb 2 dan verb 3-nya tidak beraturan. Jadi kalian harus tahu, ini verb 3-nya atau bukan. Kalau misalnya akhirannya ed, kita tahu, oh ini pasti kemungkinan verb 3. Regular verb. Tapi kalau dia verb 2 dan verb 3-nya berbeda kan bingung. Maka di sanalah tantangan kalian memahami ini kosakatanya irregular verb, verb yang ketiga atau bukan. Karena ketika kita tahu itu verb 3, kita bisa memahami ini berfungsinya sebagai kata kerja atau sebagai kata sifat di dalam kalimat ini, ya. Saya jelaskan. Yang pertama, saya jelaskan tentang dua fungsi past participle ya. Yang pertama, berfungsi sebagai verb. Berfungsi sebagai verb kapan? Ketika verb 3 itu diikuti, di belakangnya itu ada to be atau auxiliary verb has, have, atau had. Ya. Saya kasih contoh di handbook. The family has purchased a television. Nah, di sini ada family. Family ini noun, berarti dia subjek. Kemudian ada auxiliary verb has dengan purchase verb 3. Berarti subjeknya family, has purchased adalah verb. Kalimat ini benar. Dan has purchased adalah past participle yang berfungsi sebagai verb. Ya, karena di belakangnya ada auxiliary verb has. Kemudian contoh kedua adalah the poem was written by Paul. The poemnya adalah subjek, was written adalah verb. Written ini verb 3. Di belakangnya ada to be was, berarti dia past participle yang berfungsi sebagai verb. Subjeknya poem. Jadi subjek dan verb di sini ada dalam kalimat. Maka kalimat ini benar. Yang kedua,
berfungsi sebagai adjektif atau kata sifat. Kapan? Ketika past participle di belakangnya itu tidak ada to be atau tidak ada auxiliary verb atau kata kerja bantu has, have, atau had. Ya, kita ambil contoh di handbook nomor 1. The television purchased yesterday was expensive. The televisionnya noun. Noun di sini berarti dia jadi subjek. Ada purchase di sini. Ini regular verb. Kita lihat akhirannya ed. Berarti ini bisa jadi verb 2, bisa jadi verb 3. Kalau dia verb 2, dia bisa berdiri sendiri. Tapi kalau dia verb 3, dia harus ada to be di belakangnya ini. Ya, di belakangnya ini. Maka, gimana kita menentukannya? Baca kalimatnya sampai habis, lihat ada kata kerja atau tidak. Kalau ada kata kerja, berarti ini harus berfungsi sebagai adjektif. Tapi kalau tidak ada kata kerja, ini harus jadi kata kerja. Ya. Kita lihat, oh ada was di sini, berarti to be. Berarti sudah ada verb untuk subjek television. Berarti subjek television, verbnya to be was. Ketemu ya. Berarti purchase di sini apa? Purchase di sini adalah past participle. Jadi, the television purchased yesterday was expensive. Jadi subjeknya television, purchase di sini adalah past participle yang berfungsi sebagai adjektif, was-nya adalah verb-nya. To be yang berfungsi sebagai verb. Contoh yang kedua adalah the poem written by Paul appeared in a magazine. The poem di sini noun, dia jadi subjek. Written di sini verb ketiga dari write. Berarti dia past participle. Kita udah tahu ini to be di belakangnya nggak ada. Berarti dia past participle yang berfungsi sebagai adjektif. Kita lihat harus ada verb nih kalau ini berfungsi sebagai adjektif. Baca sampai habis kalimatnya. By Paul appeared. Oh, appear ini adalah kata kerja. Ini kata kerja kedua. Berarti subjeknya poem, verbnya appeared. Ketemu nggak? Ketemu. Berarti subjeknya poem, verbnya appeared, written di sini adalah adjektif ya. Nah, past participle berfungsi sebagai adjektif. Seperti itu. Ingat ya, kapan past participle berfungsi sebagai verb dan kapan berfungsi sebagai adjektif. Saya kasih contoh soal di handbook. Kalimatnya, the packages mailed at the post office will arrive on Monday. Will arrive Monday. Jadi mungkin ada on Monday di sini ya. The packages di sini adalah subject. Subjek di sini berarti kita cari lagi verbnya. Ada mailed di sini. Ed akhirannya berarti dia regular verb. Dia bisa jadi verb 2. Verb 2 bisa berdiri sendiri ya. Tapi kalau verb 3 harus ada to be nih di sini biar jadi verb. Kita belum tahu. Berarti baca sampai habis ada nggak verbnya? Oh ini ada verbnya will arrive. Berarti di sini tidak boleh jadi verb tapi adjective. Adjective berarti di depannya tidak boleh ada to be. Berarti kita sudah punya subjek packages, verbnya will arrive. Berarti di sini jangan ada to be. Berarti pilihan yang menawarkan to be salah. Ya, berarti B salah. Atau auxiliary verb salah juga. A dengan B salah. C, them, dia nggak butuh objek. Berarti yang benar adalah pilihan D. Ya. Nah, ingat bahwa fungsi past participle di sini bisa sebagai verb dan sebagai adjektif. Sama seperti present participle ya. Nah, lihat exercise 5. Exercise 5 nomor 1. The money was offered by the client was not accepted. Subjeknya apa di sini? Money. Dapat langsung. Was offered. Nah, di sini offer adalah verb 3. Di depannya ada to be was. Berarti ini adalah past participle berfungsi sebagai verb. Berarti udah ada subjek, ada verb. Kita lihat baca sampai habis. Oh, ada verb lagi nih di sini. Was not accepted. Accepted verb 3, to be-nya was. Berarti kalimatnya punya subjek 1 tapi ada verbnya 2. Tidak boleh. Subjek harus setia, harus punya 1 verb saja, ya. Tidak boleh mendua punya 2 verb. Jadi subjek 1, verbnya hanya harus ada 1. Berarti salah satu verb di sini was offered atau was not accepted itu harus dirubah jadi adjektif. Caranya hilangkan to be. Berarti kita hilangkan was-nya di sini kalau mau dibenarkan. Jadinya the money
offered by the client was not accepted. Offered saja, was-nya dihilangkan, ya. Seperti itu. Karena kalimat ini ada dua verb, kalimatnya salah, ya. Paham ya? Dan ingat untuk present participle verb ing ya, kalau mengartikannya itu awalannya me. Jadi misalnya the company is offering, berarti perusahaan-perusahaan yang menawarkan, ya. Tapi kalau past participle itu diartikan awalannya di. Misalnya the television purchased, TV yang dibeli kemarin, ya. Yang kedua misalnya the poem written by Paul, syair yang ditulis. Jadi kalau past participle yang berfungsi sebagai adjektif artinya awalannya di. Kalau verb ing awalannya me, ya. Paham ya? Nah, sekarang kerjakan nomor 2 sampai nomor 10. Itulah akhir dari week 2 kita ya. Got it? Oke. Semangat ya. Let's break the limits.